Peringatan. Fa'tazilun nisaa fil mahid. Disebutkan dalam Al-Quran, wanita dalam keadaan haid tidak boleh digauli. Dan menggauli maksudnya hubungan suami istri waktu haid dosa besar. Sama menggauli istri dari jalur belakang, di lubang belakang, dosa besar. Menggauli istri waktu haid dosa besar. Maka jangan sampai istri memberikan kesempatan suami untuk yang ini. Haram istri menolong dalam dosa besar. Suami waspada dalam keadaan haid, dosa besar. Sudah berhenti haid, kemudian setelah menurut jumhur setelah mandi baru digauli, sah. Setelah selesai haidnya, dalam keadaan haid ada dosa besar. Kemudian bagi yang sudah terlanjur melakukan dosa besar, bagaimana tobatnya? Istighfar dan jangan diulangi lagi. Istighfar dan jangan diulangi lagi. Apakah dia kena denda apapun? Enggak. Dalam mazhab Imam Syafi'i dan jumhur ulama, dia tidak kena denda apa-apa, hanya banyak istighfar saja. Hanya dalam mazhab kita Imam Syafi'i disunahkan dia karena sudah terlanjur melakukan dosanya istighfar, dia disunahkan membayar 1 dinar atau 1,5 dinar. 1 dinar itu perkiraan 60 juta, Anda bagi 20. 60 bagi 20 berapa? 300 ribu? 60 juta 3 juta 3 juta itu 1 dinar. Jadi 1 dinar itu kan 20 dinar kan kurang lebih 60 juta. Berarti membayar kurang lebih 3 juta itu. Kalau betul 3 kali 20, kurang lebihnya seperti itu. Dalam mazhab Imam Syafi'i itu sunnah, supaya mewujudkan, menghindarkan untuk tanda penyesalan yang sesungguhnya. Penyesalan adalah tobat dan tidak mengulangi lagi. Dalam mazhab Imam Ahmad wajib, makanya yang mazhabnya Hambali mengatakan wajib. Mungkin Anda mendengar wajib membayar 1 dinar atau 1,5 dinar, pakai atau dalam hadis atau dinar atau nisfa dinar, atau dinar atau dinar atau nisf. Baik, ini hendaknya hindari. Kemudian yang kami dengar bahasanya suaminya syahwatnya tidak bisa menahan. Ketahuilah istri cerdas. Bersenang-senanglah wahai suami kepada istrimu, biarpun dalam keadaan haid. Yang penting jangan sampai masuk wilayah tersebut. Mohon maaf, jika seorang suami mengeluarkan air mani dengan tangannya sendiri hukumnya haram. Tapi kalau seorang suami mengeluarkan air mani dengan tangan istrinya tidak. Atau mohon maaf, di saat dia bermesraan dengan istri mendekati wilayah tersebut, ini ulama berbeda pendapat. Di dalam mazhab Imam Syafi'i haram. Pendapat yang kedua dalam mazhab Imam Syafi'i adalah boleh mendekati wilayah tersebut asalkan tidak masuk. Jumhur ulama selain mazhab Imam Syafi'i, yaitu jumhur ulama mazhab Imam Syafi'i, mazhab Imam Malik, mazhab Imam Abu Hanifah mengatakan boleh bermesra dengan istri fokal izar. Syaratnya istri harus pakai kemban, pakai sesuatu yang melapisi antara pusat dengan lutut. Menurut mazhab Imam Ahmad bin Hanbal, boleh menyentuhkan wilayah tersebut asalkan jangan masuk. Mungkin ini pendapat nggak apa-apa. Ambil pendapat Imam Ahmad bin Hanbal, Hambali, riwayat dari Imam Ahmad bin Hanbal. Yang penting jangan masuk. Masuk haram dan dosa gede. Akan tapi di wilayah di kiri kanannya adalah sah. Apa tidak dosa menurut Imam Ahmad bin Hanbal. Dan pendapat kedua dalam Imam Syafi'i. Artinya kita simpulkan, kalau memang suamimu betul-betul punya syahwat besar, tidak kuat menahan, mungkin kau puaskan dengan tanganmu wahai istri yang solehah. Jadilah istri yang cerdas, aktif, inovatif. Apa dengan tanganmu atau dengan mohon maaf dengan kau berikan wilayah tersebut, tapi jangan sampai masuk dan Anda yang menahan. Hati-hati, kalau masuk haram dosa besar, istri dosa, suami dosa. Kalau suami istri dosa, suami istri dosa, maka telah tidak diberkahi nanti dalam hidup. Itu saja. Jadi tobat saja, istighfar yang banyak, sudah terlanjur istighfar yang banyak, istighfar yang banyak, istighfar yang banyak. Semoga Allah menjaga syahwat kita tidak dilampiaskan kecuali dengan cara yang benar, halal dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kepada kaum pria, wahai para suami, jika ada seorang suami menggauli istrinya dalam keadaan haid di jalur depan, memasukkan ke lubang depan dalam keadaan haid, dosa besar. Fa'tazilun nisaa fil mahid, perintah Al-Quran, jauhilah wanita, jangan digauli dalam keadaan haid, dosa besar. Adapun menggauli wanita melalui jalur belakang, di lubang belakang nih, melalui jalur belakang itu dosa jelas. Ini adalah kehinaan. Jangan sampai gara-gara haid lalu jalur belakang. Ini adalah juga kedunguan. Jalur belakang haram sudah dalam keadaan suci atau dalam keadaan haid. Untuk jalur belakang bagi seorang suami haram. Dan fasik, dosa gede sebabnya. Fasik, kesaksiannya ditolak.
nggak bisa diterima karena dosa besar menggauli istrinya waktu dalam keadaan haid, dosa besar. Naudzubillah. Akan tapi wahai para suami, Anda bisa bersenang dengan istri Anda bebas waktu haid, pokoknya jangan masuk, gitu saja. Dan takutlah kepada Allah, jangan hanya menuruti hawa nafsu. Sisi lain, wanita harus tahu ilmu haid yang sesungguhnya. Jangan-jangan bukan haid dianggap haid, kan tersiksa. Haidnya seumur hidup, mau apa ini? Satu. Sisi lain, hei wanita, jangan model mutok kayak perempuan yang hebat, model dan hebat, ini hebat, tapi nggak ngerti cara bercinta yang benar. Wah, ini nasihat agak marah dikit ini. Suamimu itu mungkin seorang yang soleh, hei para istri yang solehah. Dia di luar melihat sesuatu yang haram untuk dilihat. Mungkin ada orang naik motor tersingkap auratnya atau apa dan sebagainya. Suamimu seorang yang soleh, dan dia soleh, yang dilihat hanya yang halal. Aku punya istriku. Apalagi yang berpisah seminggu, pulang Jumat berangkat Ahad. Nah ini pulang ke rumah, di sana godaan, dia hanya ingat yang diancam istriku, istriku, istriku. Orang soleh ini. Sampai di rumah istrinya bilang, head bang, modelnya tok kayak orang hebat ini, tak taunya tidak punya kecerdasan. Seorang istri harus punya inovatif, cerdas. Ketahuilah para istri yang solehah, kamu kan sudah tahu bagaimana keadaan suamimu. Kalau sudah selesai urusannya, dia tidur setelah itu, kan begitu. Wahai para istri, jika ada seorang suami memasukkan ke lubang depanmu dalam keadaan kau haid, haram, dosa gede. Atau jika seorang suami mengeluarkan dengan tangannya sendiri, haram. Akan tapi hei istri yang solehah, dia itu hanya perlu kau cumbu, perlu kau senangkan, engkau dengan kecerdasanmu bisa memuaskan dia, biarpun tanpa memasukkan ke lubang itu. Kalau engkau wanita cerdas. Cuman banyak wanita dungu, kalau sudah tidur tuh sak bikin kopinya lebur, sak sholatnya lebur, tahajud bangun malam lebur, suaminya stres, naik hitam, dikasih punggung. Ada yang sadar kayaknya ini. Betul, itu saya persis tuh ya. Anda selesaikan. Mohon maaf, jika ada seorang suami mengeluarkan air mani dengan tangannya sendiri, ini adalah dosa. Tapi kalau dekat kecerdasan tangan seorang istri, tidak. Ini majelis besar orang dewasa. Selesaikan, tuntaskan dia. Yang penting jangan masuk wilayah itu. Memang banyak wanita itu gayanya ogah-ogahan. Makanya Nabi menyebutkan, kalau ada seorang perempuan diajak oleh suaminya ke atas ranjang, kok ogah-ogahan, lalu suaminya marah sampai pagi dikutuk malaikat. Ini kalau orang nggak paham, menganggap ini ini hadis kok diskriminatif, merendahkan kaum wanita. Oh enggak, justru bagi guru cinta, waktu ngajar masalah kecinta dan kaulisan, kami menganggap bahwasanya hadis itu hadis yang paling indah bagi seorang perempuan. Jika seorang wanita diajak suaminya ke atas ranjang, bukan naik gunung, lihat itu paling indahnya. Dipaksa lagi, suruh baik, suruh indah, dipaksa. Diajak suaminya ke atas ranjang, kalau ogah-ogahan sampai suaminya marah, la'anatul malaikatu hatta tusbih, malaikat mengutuk sampai pagi. Diancam lagi, suruh indah. Lah kok tidak paham wanita itu, kan aneh. Bapak terima kasih sama saya, Van, kasih hadiah buat saya. Banyak keluhan semacam ini, wanita ogah-ogahan. Makanya biasa wanita kalau sudah suaminya sudah paham itu ngangetin sayurnya lama-lama, nutupin jendela lama-lama. Ini kan model wanita-wanita yang ini mah solehah semuanya, amin. Pada senyum semuanya, senyummu penuh arti, betul. Aku paham apa yang ada di senyummu. Cobalah jadi wanita yang aktif, inovatif, cerdas begitu dalam melayani suami. Setelah dia tuntas, selesai dengan pokoknya waktu haid jangan masuk lubang depan, selesai. Lubang 8 nggak boleh. Oh, selesai. Terserah nih Anda dengan kecerdasan sudah. Jangan istri suami tidur bingung. Pulang dari kerja tidur. Kenapa tidur? Haid bang. Kalau ada apa-apa baru nyesel setelah itu. Baik. Ingat, ini nasihat buat dua-duanya. Semoga indah semuanya. Baik, wallahu a'lam bissawab.